dahulu ya. Ya, Bu. Oke. Verena hadir? Oke, Verena Bu. Hadir, Bu. Verena. Oke. Lalu kemudian Yuliani. Hadir, Bu. Oke. Lauren Sandi. Sandy. Oke, belum. Hesti. Ada, Bu. Oke. Terus Sekar. Halo Sekar. Marcelin Sekar. Oke, belum. Lalu Siwi. Hadir, Bu. Oke, Anggi. Hadir, Bu. Giovanni. Giovanni belum hadir ya, oke. Lalu Larasati. Laras. Belum ya. Terus kemudian Gede. Hadir, Bu. Oke, terus kemudian Agatha. Agatha. Oke, belum. Reni. Hadir, Bu. Ini yang hadir Agatha atau Reni yang menjawab nih? Reni. Reni, oke. Agatha. Halo, Gah. Oke, nanti kita tunggu lagi. Lukas, halo Lukas. Halo, Bu. Hadir. Oke. Terus Oke. kemudian Talita. Hadir, Bu. Oke. Agatha kayaknya kalau bermasalah di chat aja, saya hadir gitu ya. Suaranya nggak terdengar tadi. Oke, selanjutnya Melani. Hadir, Bu. Oke. Terus kemudian Yosep. Halo Yosep. Oke, belum. Lalu Tiffany. Belum juga. Indri. Hadir, Bu. Oke, terus kemudian Bu Brigita Yosep Rina. hadir, Bu. Oke, Yosep hadir. Brigita Rina. Hadir, Bu. Oke, terus kemudian Agatha sudah hadir. Lalu Maria Teresia. Hadir, Bu. Oke. Tiffany hadir, Bu. Tiffany nomor berapa, Tiff? 016. 016. Oke. Terus kemudian Tasya. Hadir, Bu. Lalu Nikita. Saya, Bu. Oke. Hadir, Bu. Lalu Josephine. Hadir, Bu. Cika. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Daniel. Hadir, Bu. Lalu Maria Marta. Hadir, Bu. Oke, terus kemudian Kristi. Kristi. Oke, belum. Dewi. Halo Dewi. Oke, juga belum. Aldi. Hadir, Bu. Oke. Arya. Arya. Oke, belum ada jawaban. Lalu kemudian Berliana. Hadir, Bu. Oke, Anggita. Hadir, Bu. Oke. Lala. Hadir, Bu. Oke, lalu Dania. Hadir, Bu. Alex. Lex. Hadir, Bu. Oke, Hadir, Bu. Giovanni. Hadir, Bu. Terus kemudian Kristi. Hadir, Bu. Marieta Kristi. Oke, betul. Lalu Antonia Septi. Hadir, Bu. Oke, Mahda. Hadir, Bu. Lalu Alesius. Oke, belum. Lalu Yosep Wana. Hadir, Bu. Geadrin. Gea. Halo Gea. Oke, Laura. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya. Catherine hadir, Bu. Oke, Geadrin hadir. Joshua.
Jos. Hadir, Bu. Oke. Terus Wilona. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Larissa. Hadir, Bu. Oke. Tifa. Hadir, Bu. Oke, Yoga. Yoga hadir nggak ya? Yoga? Halo Yoga? Oke, belum. Lalu kemudian Putri? Oke, yang terakhir Indra. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum saya panggil sama sekali? Saya, Bu. Hadir, Marcelin. Saya, Bu. Marcelin. Oke. Marcelin hadir, lalu kemudian selanjutnya yang belum? Sandi, Bu. Sandi, oke. Lalu kemudian Larasati, Bu. Larasati, 006. oke. Lalu? Terima kasih, Bu. Iya. Francesca Putri hadir, Bu. Nomor berapa, Fran? Dua terakhir. Putri. Nomor berapa kamu? NIM-nya? 19 114 115. Oke, sudah. Terus? Terima kasih. Jubelia, Bu. NIM berapa Jubelia? 18030. 18030. Oke. Iya, Lalu Bu. yang belum siapa lagi? Saya, Bu. Giovanni ya. Giovanni nomor Iya. berapa NIM-nya? Giovanni, Bu. 004. 004. Oke. Iya. Lalu ada lagi yang belum saya panggil sama sekali? Di chat cuma adanya Larasati. Larasati itu NIM-nya sudah, Agatha sudah. Oke, berarti ini ada sekitar Dewi belum hadir, Arya juga belum hadir ya. Lalu kemudian Aloysius Alfredo. Aloysius Alfredo juga nggak hadir. Oh, Dewi, oke. Dewi chatnya mungkin ini ya bermasalah ya, speakernya nggak apa-apa. Oke, Dewi sudah. Oke. Oke, kalau sudah nanti kalau ada teman yang datang hadir mungkin diminta tolong untuk hadir lewat ini aja ya. Mengatakan lewat chatting. Oke, saya akan membahas sama teman-teman. Kemarin pas saat mengerjakan di bagian nomor 1 dan 2, soalnya ada yang kesulitan nggak soal terakhir? Bu, saya mau nanya. Itu yang DF-nya, kita tahu DF-nya itu 10% dari mana, Bu? Oke, DF-nya 10%, itu kamu bahas nomor 2 atau bahas nomor 1? Nomor 2. Oke, itu saya ada ketidaklengkapan soal, nanti saya kasih tahu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang... Oh iya, saya lagi. Saya lagi, Bu. Terus kan, itu kan kan itu bunganya 15 langkah kedua dari soal nomor 2 itu kan 3 juta ya, Bu. Terus kan bunganya 15%. Nah, dia tuh cicilannya 1.550.000. Oke. Kalau saya hitung kan di situ pas tahun ketiganya itu jadi pengurangannya tuh jadi minus gitu loh, Bu. Bukan sampai habis tapi malah ada minusnya. Okay. Nah, itu gimana, Bu? Oke, sip. Ada lagi, saya tampung dulu ya, jadi biar sekalian soalnya. Ada lagi tidak teman-teman yang merasa kesulitan mengerjakan soal nomor 1 dan 2 kemarin? Saya, Bu, Yuliani. Ya, gimana Lani? Ya, saya masih kebingungan, Bu, untuk menentukan
suku bunganya. Kalau misalnya dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau misalnya disoalkan kayak kemarin, itu disoalkan sampai tahun kelima. Tapi yang kalau kita lihat ke tabelnya itu sampai tahun keempat kan, Bu? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Bukan, waktu soal yang pas bahas itu loh, Bu. Oh ya, oke Ya, oke. sampai tahun keempat. Nah, itu saya masih bingung tentuin itunya, Bu. Oke. Ya, Oke. terima Ada kasih, Bu. lagi? Oke, kalau tidak ada lagi berarti saya akan membahasnya ya, teman-teman. Jadi mohon diperhatikan baik-baik karena nanti kalau ada yang bingung, teman-teman bisa berdiskusi lagi sama saya. Oke, saya akan share screen. Oke, jadi mulai dari soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Teman-teman kemarin juga belum kita bahas ya untuk materi soal nomor 1. Oke, di sini udah terlihat share screen-nya atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi, di sini itu dikatakan peralatan memiliki harga sebesar 3 juta untuk usia 3 tahun. Lalu tingkat keuntungan yang dia syaratkan jika dia melakukan sewa adalah 15% setelah pajak. Tingkat keuntungan yang sesuai dengan biaya modal utang itu dilakukan setelah pajak. Peralatan ini menggunakan depresiasi garis lurus, tidak ada nilai sisa akhirnya, dan pajaknya yang berlaku 30%. Berapakah biaya sewa yang ditawarkan? Jadi teman-teman langkah yang pertama adalah menghitung penghematan pajak terlebih dahulu. Nah, cara menghitung penghematan pajak di sini dibuatkan sudah tabelnya. Jadi formatnya ada tahun, depresiasi, penghematan pajak, present value, dengan present value setelah penghematan pajak. Nah, karena teman-teman diminta untuk menghitung depresiasinya terlebih dahulu, berarti cara menghitung depresiasi garis lurus bagaimana? Masih ada yang ingat tidak? 3 juta harga asetnya dibagi dengan umur ekonomisnya, Bu. Betul. Dari harga aset yaitu 3 juta dibagi dengan periode tahunnya ya, atau 3 tahun. Sehingga hasilnya adalah 1 juta. Sampai di sini bisa dipahami untuk depresiasi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terus kemudian selanjutnya di bagian ini ada penghematan pajak. Nah, untuk penghematan pajak di sini berarti teman-teman mengalihkan antara bagian depresiasi dengan pajak yang berlaku. Sehingga depresiasinya kan di sini yaitu mulai dari 1 juta ya teman-teman ya. Iya, Bu. Betul enggak? Oke, 1 juta dikali dengan berapa pajaknya yang berlaku? 0,30%. Betul, 0,3 atau 30%. 30%. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada masalah berarti saya lanjut ke bagian present value. Nah, di bagian present value ini, teman-teman diminta untuk mencari present value periodenya 3 tahun dan bunganya adalah 15%. Jadi, jika teman-teman masih ingat menghitung present value, berarti menggunakan tabel apa teman-teman? PFIF atau PFIA atau yang mana? PVIF. Yakin? Masih ada yang ingat nggak? Yakin. Yakin, Bu. PVIF. Ya, kalau menghitung present value menggunakan tabel PFIF, tapi kalau menghitung biaya sewa sebelum pajak menggunakan FIFA ya. Iya, Bu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau menghitung untuk biaya sewa setelah pajak menggunakan PFIA, sebelum pajak itu PFIA atau anuitas. Sedangkan untuk yang penghematan pajak menggunakan present value. Oke, saya akan share screen kembali untuk tabel. Jadi, kalau cara membaca tabelnya, teman-teman melihat di bagian pertama yaitu presentasenya terlebih dahulu. Terlihat ya di sini ya.
Iya, Bu. Oke, ini ada 15 dari 1% sampai dengan selanjutnya. Nah, kan yang diminta adalah 15%. Berarti teman-teman menggunakan diskon yang untuk 15%. Oke, sudah. Sudah, Bu. Lalu kemudian periode yang berlaku berapa periode teman-teman? 3. 3. Berarti Iya, Bu. periode 1, 2, 2 dan dan 3. 3. Jadi nanti ada berapa saja yang dipakai untuk periode 1, berapa desimal? 0,8696. Betul, 0,8696. Untuk periode 2 berapa? Kedengeran nggak ya suara saya? Udah mulai putus-putus ya? Iya, Bu. Oke, udah saya matikan ininya videonya karena ini up and down nih sayangnya. Oke, jadi untuk periode kedua berapa teman-teman? 0,7561, Bu. Betul, 0,7561. Sedangkan untuk periode ketiga nanti jadi 0,6575. Sampai di sini 75. bisa dipahami ya cara membaca tabel? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Kalau sudah, berarti saya akan masuk lagi ke sini. Nah, tadi sudah dapat informasi setiap angka desimal dari present value 15% untuk periode masing-masing tahun adalah sebagai berikut ya. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi dari periode yang sudah teman-teman dapat, yaitu yang di bagian sini, nanti akan dikali. Jadi bagian tabel pajak akan dikalikan dengan tabel yang di nomor 4. Nomor 3 ini dikali dengan yang di tabel nomor 4. Sehingga hasilnya adalah, yaitu kalau 300.000 dikali dengan 0,86, hasilnya adalah berapa di sini teman-teman? 260.000 ya? 260.000. Iya, Bu. Oke. Jadi 300.000 untuk periode kedua berarti 300.000 dikali dengan berapa teman-teman? Periode kedua 0,7561, Bu. Betul, 0,7561 sehingga hasil present value-nya adalah 200.000. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Kalau sudah, jangan lupa ditotal sehingga nanti present value penghematan pajaknya adalah 684.960. Langkah pertama sudah bisa, teman-teman? Bisa, Bu. Udah, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terus lanjut ke langkah kedua. Nah, di bagian langkah kedua ini teman-teman akan menghitung sisa sewa gunanya. Jadi, karena diketahui harga asetnya adalah 3 juta, lalu penghematan pajaknya yaitu berasal dari langkah pertama ya teman-teman. Jadi 3 juta dikurangi dengan 684, hasilnya adalah 2.315.000 ya. 2.015.040. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kalau ini sudah dapat, kita hitung untuk biaya sewa setelah pajak. Oke, tadi saya salah ya. Present value anuitas untuk setelah pajak ya. Kalau yang sebelum pajak itu hanya cuma tinggal dikurangi 1 min T rumusnya. Iya. Oke. Jadi kita masuk saja untuk bagian biaya sewa setelah pajak berapakah? Nah, untuk menghitung biaya sewa setelah pajak ini berarti teman-teman kan sudah dapat informasi sewanya adalah 2,3. Lalu kemudian yang diminta adalah rumus untuk pajaknya berapa. Nah, di sini cara mengetahuinya adalah menggunakan tabel present value anuitas untuk periode 15% dan untuk berapa tahun teman-teman? Masih ada yang ingat nggak nih caranya? 2, Bu. Betul. 2 tahun ya, Bu. Betul, untuk yang 2 tahun. Saya coba bukakan lagi ya.
Nah, jadi present value anuitasnya yang dipakai adalah yang 2 tahun. Bu, kenapa kok yang 2 tahun, yang tidak 3 tahun? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab tidak, teman-teman? Mengapa yang ditulis di sini 3, tapi yang berlaku itu ternyata ini adalah untuk 2 tahun? Karena tidak ada nilai sisa di akhir periode. Oke, betul. Itu salah satunya. Jadi karena tidak ada nilai sisa di akhir periode, maka pajak yang dihitungkan hanya ada sebesar 2 tahun. Atau bisa jadi ada informasi yang kita tidak ketahui, yaitu ternyata sewa dibayarkannya di awal tahun. Kalau sewa dibayarkan di awal tahun, berarti yang berlaku yaitu mulai dari tahun 0 ke tahun 1 kan hitungannya 1. Terus 1 ke 2 itu 2. Dan 2 ke 3 itu udah ketiga. Nah, karena tahun ketiga itu kita dianggap sudah tidak lagi masih tinggal di sana gitu ya, sehingga sewa pajaknya sudah habis. Atau dengan kata lain dibayarkan di depan semua. Gitu. Oke, jadi ini periodenya 2 tahun ya teman-teman ya. Lalu Iya, Bu. kemudian tinggal dicari nilai X-nya berapa. Nah, caranya adalah X ini dianggap nilai 1 ya. Jadi 1 ditambah dengan 1,6 hasilnya adalah 2,6. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah, berarti mencari nilai X-nya yaitu dengan cara 2,3 dibagi dengan 2,6. X-nya dipindah ke ruas kiri, sedangkan 2,3-nya dijadikan bilang. Kalau sudah, berarti X di sini hasilnya adalah 881.000. Oke, ini untuk biaya sewa setelah pajak. Nah, untuk sebelum pajak, mudah ya teman-teman, karena pajaknya itu 30%, maka teman-teman harus mencari biaya sewa sebelum pajaknya. Di mana biaya sewa sebelum pajak yaitu rumusnya adalah 1 min T. Sehingga biaya sewa sebelum pajaknya adalah 1,2. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman untuk langkah nomor 1? Bisa, Bu. Ada Bisa, pertanyaan? Bu. Oke, ada pertanyaan tidak sebelum lanjut ke nomor 2? Belum, Bu. Belum ya, oke. Ya, Bu. Belum, Bu. Oke, di bagian nomor 2 ini kita akan menghitung perusahaan mau memilih menggunakan leasing atau meminjam dulu uangnya baru bisa beli aset. Jadi dengan kata lain dia ngutang baru bisa beli aset tersebut. Nah, di sini diinformasikan ternyata aset yang dibeli seharga 3 juta, usia ekonomisnya 3 tahun dengan tanpa nilai residu. Lalu perusahaan leasing kalau kamu mau menyewa, harga sewanya ternyata per tahun 957.000. Dan pembayarannya selama 3 tahun, hati-hati di sini keterangannya teman-teman. Pembayaran leasing dilakukan di awal tahun. Berarti di tahun ketiga sudah tidak lagi membayar sewa karena pembayaran tahun ketiga dibayar di tahun ke-0 atau sebelum sama sekali kamu tinggal di sana tapi udah dibebankan biaya di muka duluan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Lalu kemudian pilihan yang kedua, jika kamu meminjam, jadi jika perusahaan meminjam atau mengambil utangan dari bank, perusahaan bisa mendapatkan pinjaman sebesar 3 tahun, lalu kemudian dilunasinya per tahun adalah 1,5 dan sewanya ini sebenarnya harusnya 3 tahun. Jadi di sini teman-teman saya ada kesalahan gitu ya, harusnya soalnya 3 tahun bukan 5 tahun. 5 tahun. Paham ya? Iya, Bu. Oke, ini langsung saya ganti. Terus pembayaran cicilan pinjaman pada akhir tahun pertama. Lalu manakah yang dipilih antara mau leasing atau beli aset? Lalu sebagai informasi pajaknya 30%. Nah,
ada beberapa pertanyaan yang muncul ke saya, Bu, yang diberlakukan tadi pertanyaan dari Ica ya. DF yang dipakai pertama adalah berapa? Yaitu yang dipakai di sini adalah yang 10%. Bu, kalau sudah 15% bagaimana? Tidak apa-apa karena saya sendiri pun yang memberikan soal tidak lengkap sehingga teman-teman bingung DF-nya yang diberlakukan berapa. Tapi bisa paham ya kalau untuk DF di sini kalau nanti misalnya diinformasikan untuk tingkat keuntungannya adalah 10% atau 15%, berarti nanti teman-teman tinggal diganti. Paham teman-teman? Iya. Paham, Bu. Oke. Nah, jadi keterangan tingkat keuntungan nanti akan digunakan untuk menghitung DF. Oke, kita lanjut. Karena mau melakukan penyewaan, berarti di sini biaya sewa yang sebesar 957.500 ini, karena dihitungnya itu semuanya di awal periode, berarti mulai dari tahun ke-0 akan dihitung yaitu 957.500. Tahun pertama juga sama, tahun kedua dan tahun ketiga pun juga sama. Oke. Lalu kalau sudah di tahun ketiga ini hasilnya 0 ya teman-teman ya, bukan ada angkanya. Ntar ini yang tidak melakukan mute siapa ya, jadi sehingga ada gangguan ntar. Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi di sini untuk bagian yang selanjutnya adalah menghitung penghematan pajak. Nah, menghitung penghematan pajak dilakukan dengan cara kolom pertama dikalikan dengan pajak yang berlaku, sehingga di sini pajak yang berlaku baru bisa dibebankan ketika dia benar-benar tinggal, yaitu mulai tahun pertama sejumlah 957.500 dikalikan dengan 30%, hasilnya adalah 287.250. Nah, hal tersebut juga sama caranya untuk sampai dengan tahun ketiga, yaitu menghitungnya dengan cara biaya sewa dikali dengan pajaknya. Sampai di sini bisa dipahami untuk kolom 1 dan 2, teman-teman? Paham, Bu. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, untuk menghitung biaya sewa bersih, yaitu dengan cara teman-teman membuat selisih antara kolom 1 dengan kolom 2. Nah, berarti di sini adalah untuk kolom yang ke-0 itu hasilnya 957.500 karena 957.500 dikurangi dengan 0 hasilnya adalah 957.500. Lalu untuk tahun pertama ini di sini jadinya 957.500 akan dikurangi dengan pajak yang berlaku. Pajak yang berlaku di sini tadi dihitungnya dari kolom pertama yaitu 957.500 dikali dengan 30%. Sehingga hasilnya adalah 287. Nah, 957 ini kamu kurangi dengan 287, hasilnya biaya sewanya adalah 670.000. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Saya tuliskan caranya ya, biar nanti kalau belajar lagi nggak bingung. Lalu kemudian di bagian selanjutnya, untuk di tahun ke-0, ini berarti dihitung dengan cara 0 dikurangi dengan 287, hasilnya adalah minus. Oke, lalu untuk menghitung biaya sewa present value dari biaya sewa bagaimana? Caranya adalah bagian kolom ketiga kalian kalikan dengan tabel present value. Nah, karena saya di sini pakai kebijakan 10%, maka setiap bagian dari kolom 3 ini akan dikalikan dengan
periode tingkat keuntungan 10% dan untuk tahunnya adalah 3 tahun. Jadi dihitung satu persatu ya teman-teman. Untuk tahun ke-0 tidak ada. Tahun pertama nilai tabelnya untuk 10% dengan periode 1 tahun adalah 0,9. Sehingga angka 609 ini diperoleh dari mana, Bu? Dari, ada yang tahu tidak teman-teman? Cara menghitungnya gimana? Ada yang tahu? Dapat 609 dari mana saya? Biaya sewa bersih dikali present value periode 1. Betul. 670,250 dikali dengan angka tabelnya ya. 0,9. Iya, Bu. 0,9. 9091. Hasilnya adalah 600.000. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Yang sama yang kedua juga sama ya. Berarti 670,25 dikali dengan 0,8264. Hasilnya adalah 553.000. Yang ketiga pun juga sama, berarti minus 287,25 dikali dengan tabelnya yaitu 0,7513. Hasilnya adalah minus 215,810. Oke, gimana teman-teman? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Kalau yang bingung masih Baik, kalau tidak ada yang bingung, berarti saya lanjut ya. Iya, Bu. Setelah teman-teman menghitung bagian present value, jangan lupa di total. Jadi yang di total yang mana saja, Bu? Ini saya tidak kuningin ya, biar teman-teman nggak bingung. Jadi yang dihitung adalah totalnya dari mulai bagian 957 ditambah 609 ditambah 553 ditambah dengan minus 215. 15. Hasilnya kalau kalian mau menyewa yang kena adalah 1,9. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau di bagian biaya sewa sudah, berarti selanjutnya adalah menghitung untuk di bagian meminjam. Meminjam ini timbul karena apa teman-teman, masih ada ingat? Mengapa kok langkah kedua kita harus ngitung bagian meminjam? Ada yang ingat nggak kenapa? Karena dia mau lakukan karena dia melakukan pinjaman toh teman-teman, mencari utangan kan? Iya. Ayo fokus. Oke, jadi karena dia melakukan pinjaman atau meminjam dengan cara mencari utangan, maka caranya adalah seperti ini. Mulai dari periodenya itu kalian di sini tabelnya formatnya adalah tahun, cicilan per tahun, saldo pinjaman akhir tahun, bunga, dan alokasi pinjaman. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman hanya dapat informasi kalau dia meminjam yaitu 1,5 per tahunnya. Betul ya? Iya, Bu. Nah, jadi tinggal teman-teman hitung di sini menuliskan 1,550 itu per tahun selama 3 tahun. Oke, sudah? Sudah teman-teman sampai di sini? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya untuk menghitung saldo pinjaman akhir tahun,
berarti kita harus mulai dahulu dari aset yang dia punya atau jumlahnya berapa. Nah, aset yang dia punya di sini jumlahnya adalah 3 juta. Maka teman-teman tuliskan angka 3 juta. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung bagian bunga. Oke, di bagian ini saya akan merahin dulu karena teman-teman sebenarnya belum tahu informasinya dapat berapa angka di sini dari mana. Jadi saya mulai dari tahun pertama terlebih dahulu ya. Tahun pertama di sini untuk menghitung bunga dengan cara yaitu saldo pinjaman akhir tahun dikalikan dengan bunga yang berlaku. Jadi karena di tahun pertama itu dasarnya adalah meminjam dari aset yang dipinjam atau aset yang mau dibeli. Jadi 3 juta kalian kalikan dengan bunga yang berlaku yaitu 15%. Hasilnya adalah 450.000. Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Lalu untuk menghitung alokasi pinjaman, caranya adalah dengan cara yaitu cicilan per tahun, tabel nomor 1, dikurangi dengan bunga, perhitungan bunganya. Kan kalau misalnya kalian bayar pinjaman kan harus dikurangi dengan bunganya biar nanti semakin lama tidak semakin banyak. Oke, jadi di sini adalah menghitungnya dari 1,5 dikurangi dengan bunganya sebesar 1,1. Satu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Ada pertanyaan Bisa, belum? Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau ada pertanyaan bilang loh ya teman-teman ya. Iya, Bu. Oke, kalau sudah selanjutnya untuk di bagian ini teman-teman diminta untuk menghitung saldo pinjaman akhir tahun di tahun pertama. Nah, karena saldo akhir pinjaman akhir tahun itu informasinya hanya ada yang saya hitamkan saja, yaitu 1,5, saldo pinjaman akhir tahun 3 juta, bunga 450.000, dan alokasi pinjamannya adalah 1,1. Sehingga cara menghitungnya adalah yaitu patokannya dari saldo pinjaman akhir tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau untuk tahun pertama itu diambil dari tahun ke-0. Jadi 3 juta dikurangi dengan alokasi cicilannya adalah 1,1. Di sini hasilnya adalah saldo akhir pinjamannya 1,9. 9. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau sudah selesai berarti saya hitamkan kembali. Jadi nanti untuk menghitung di bagian tahun kedua saldo akhir pinjamannya berapa teman-teman? Dasarnya untuk menghitung saldo akhir pinjaman. Saldo pinjaman akhir tahun pertama dikurang alokasi untuk cicilan pinjaman tahun kedua. Betul. Jadi dihitungnya dari yang tahun sebelumnya ya. Kalau mau menghitung tahun kedua yaitu dihitung dari tahun pertama. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini untuk tahun pertama tadi untuk cicilan tahun kedua itu masih sama ya 1,550. Menghitung bunganya berarti teman-teman tidak menggunakan angka ini lagi kan udah dibayar atau dicicil sebagian. Jadi yang digunakan bukan lagi 3 juta melainkan 1,9. Nah, bunga dari 1,9 ini berapa? Atau dengan kata lain utang kalian itu ketika dilunasi adalah jumlahnya 1,9 yang terakhir di tahun kedua ini. Berarti 1,9 dikalikan dengan bunganya yang berlaku 15%, maka hasilnya adalah 285.000. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman untuk bagian bunga? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, jadi ini yang saya kuningin itu dijadikan dasar untuk menghitung bunga di periode kedua. Saldo akhir pinjaman akhir tahun dijadikan dasar untuk menghitung tahun kedua. Oke, kalau sudah untuk menghitung alokasi
untuk pinjamannya, itu caranya adalah dengan cara cicilan per tahun dikurangi dengan bunga yang berlaku. Sehingga 1,5 dikurangi dengan 285.000, alokasi pinjamannya adalah 1,2. Dua. Oke, bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, tadi sudah dikatakan oleh Aloysius kalau untuk menghitung di tahun kedua, maka dasarnya adalah tahun pertama. Jadi 1,9 dikurangi dengan berapa teman-teman? 1.265.000. 1.200.000 sehingga hasilnya adalah 635.000. Oke, tahun kedua clear ya, nggak ada pertanyaan ya? Halo teman-teman. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Oke, kalau tahun kedua sudah, selanjutnya kita lanjut ke bagian tahun ketiga. Nah, tahun ketiga cicilannya masih sama, lalu yang dihitung pertama adalah bagian bunganya. Nah, cara menghitung bunganya dengan cara bagaimana teman-teman? Saldo pinjaman akhir tahun kedua dikali 15%, Bu. Betul, saldo pinjaman akhir tahun di tahun kedua dikali dengan 15%. Hasilnya adalah 95.000. Oke. Lalu berarti semula kan utangnya kita tinggal di tahun kedua itu 635.000 ya. Logikanya gitu ya, teman-teman ya. Iya. Bu. Terus kemudian dapat bunganya adalah 95.000. Terus kalau dibayar cicilannya nih ya, 1,5, maka hasilnya berapa sih? Sisa untuk alokasi pinjamannya di bagian kolom keempat, yaitu berarti 1,5 dikurangi dengan 95.000. Hasilnya adalah 1,4. Nah, tadi kan pertanyaan di awal sama Ica ditanyakan, Bu, kalau misalnya untuk di bagian akhir pinjaman tahun ketiga berapa? Ya, betul hasilnya minus. Kenapa kok Bu minus? Karena kalian harusnya tinggal ngelunasin 635.000, tapi yang kalian bayar sejumlah 1,4. 4. Jadi ada kelebihan sebesar 819. 819.000. Paham ya teman-teman ya kenapa nggak jadi 0? Ya, Bu. Bu. Paham. Jadi maka di sini untuk di bagian saldo pinjaman akhir tahun, untuk di tahun ketiga adalah 635 dikurangi dengan 1,4. Di mana kalian harusnya bayar sekian, 635 tapi bayar 1,4 ada kelebihan 819.000. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk bagian langkah kedua sebelum kita masuk langkah terakhir? Belum, Bu. Belum. Oke. Bu. Untuk bagian langkah terakhir. Di sini teman-teman sudah dapat informasi kalau depresiasinya per tahun adalah 1 juta ya, diperoleh dari nilai aset dibagi dengan periode dia membeli barang tersebut, yaitu 3 juta dibagi 3 tahun. Lalu menghitung bunga yang ada di bagian langkah ketiga. Nah, di sini bunga ini dapat ketika dihitung dengan cara yang ini ya teman-teman ya. Iya, Bu. Tabel kedua, kalian pindahkan semua angka bunga ini ke bagian bawah. Bu, kenapa kok muncul bunga toh Bu di bagian tabel ketiga? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa teman-teman? Karena hutang, Bu. Jadi Betul, pakai bunga. karena dia melakukan utang. Jawabannya itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa dia menghitung bunga? Karena dia melakukan utang.
Jadi tinggal dipindahkan turun ke bawah. Lalu untuk menghitung bagian kolom ketiga mudah ya teman-teman. Tinggal menjumlahkan kolom 1 dan kolom kedua. Kalau sudah, maka kita menghitung penghematan pajaknya berapa. Teman-teman perlu ingat kembali ketika di bagian penjelasan biaya sewa itu hanya bisa dihitung dengan cara yaitu dasarnya adalah depresiasi dan penghematan pajak. Itu secara teorinya ya. Jadi untuk menghitung penghematan pajak di sini dengan cara yaitu kolom ketiga dikalikan dengan pajak yang berlaku. Untuk tahun pertama menghitungnya adalah 1,4 dikali dengan 30%. Hasilnya 435.000. Kolom kedua berarti berapa kali berapa? Berapa kali berapa teman-teman? $100. Ser- 1.285.000 dikali 30%. Betul. 1 juta 1.285 atau 1.285 dikali dengan 30%. 30%. Yang langkah ketiga juga sama ya. Iya, Bu. Berarti 109,5,25. Ini saya jadiin pecah ini ya bilangannya di lebih sedikit. Dikali dengan 30%. Oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini untuk pengkajian penghematan pajak? Belum, Bu. Belum. Belum ya. Lalu cicilan pinjaman itu tetap sama kayak tadi ya. Berarti kalian tinggal memindahkan yang ada di bagian kolom kedua dengan bagian tabel 2 dengan tabel yang ke. Nah, tinggal diturunkan sehingga untuk menghitung pembayaran efektif dengan cara bagaimana teman-teman? Yaitu kolom 5 dikurangi dengan kolom 4. Tuh, cicilan pinjaman dikurangi dengan Pinjaman dikurangi penghematan pajak. pajak, Bu. Oke. Tahun pertama di sini ternyata cicilannya 1,5 dikurangi dengan pajaknya 435.000. Berarti yang dibayar seharusnya sejumlah 1,1. Untuk tahun kedua juga 1,1 dan tahun ketiga 1,2. 2. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Bisa, Bu. Ada pertanyaan dulu? Apa tidak? Oke. Tidak ada, yakin? Ya, yakin. Oke. Kalau tidak ada berarti saya lanjut. Nah, kita lanjut karena menghitung pembayaran efektif di sini saya masih menggunakan DF 10%. Jadi kalau teman-teman di atas di bagian sewa menggunakannya adalah acuannya 10%, di bagian bawah juga harus 10%. Jangan berbeda, nanti kalau berbeda hasilnya jelas beda. Iya, Bu. Ya. Jadi caranya adalah yaitu kolom berapa ini? 6 ya, ini saya kasih angka 6 ya, biar nggak bingung. Kolom ke-6 dikali dengan tabelnya ya. Jadi tabel untuk periode 10% selama 3 tahun. Ini satu persatu dihitungnya. Untuk tahun pertama itu angka di tabel adalah 0,9. Lalu di angka kedua itu di tabel 0,8, di periode tahun ketiga adalah 0,7. Dan teman-teman harus hati-hati ini menggunakan tabel apa teman-teman? Present value. Betul, present value, bukan yang anuitas. Oke, kalau sudah dihitung, tinggal kalian kalikan masing-masing, lalu dijumlah. Ya, jadi 1,013 ditambah 962 ditambah dengan 917 hasilnya adalah 2,8. Kira-kira mau yang
pakai yang mana? Menyewa atau membeli? Mengutang dan membeli. Nah, Milih yang mana teman-teman? Kalau nyewa ternyata 1,9. Nah, nyewa. saya memindahkan aja nih yang di sini, di atas. Saya pindahkan ke bawah. Pilih yang mana teman-teman? Nyewa. Menyewa ya, karena Nyewa ya, Bu. dia Nyewa, Bu. lebih murah. Atau dengan kata lain yang dibayar hanya 1,9 dibandingkan 9. kamu minjem terus masih harus beli asetnya pula. Ternyata di bebannya dapatnya 2,8. 8. Ada pertanyaan teman-teman? Sampai di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Jadi Iya, tadi Bu. udah dijawab ya Ica ya. Kenapa hasilnya minus dan mengapa? Satunya lagi pertanyaan apa tadi Kak? Saya lupa. Kak. Saya Maria Teresia, Bu. Oh iya Maria Teresia. Saya, Aduh, maaf. Bu. Oh iya maaf. Gara-gara depannya sama Teresia semua dua-duanya nih. Oke, tadi yang ditanya apa satunya? Tadi ada 2 yang mengenai DF-nya ya. tadi saya lupa, Bu. Lupa dia. Iya, DF-nya DF 1 sama minusnya kan? sama saldo akhir pinjaman. Betul. Modalnya yang minus. Oke. Udah saya jawab, paham nggak jadinya? Maria, Paham, Bu. paham. Itu Oke. sama, jawabannya sama saya, cuman saya ada yang salah ngalinya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman di sini karena kekurangan di saya tidak menjawab memberikan soal lengkapnya, maka teman-teman bingung ya kemarin ya. Tapi yo kalau kalian ngambil 10% atau 15% nggak apa-apa kok, masih dimaklumi. Nah, untuk mencegah kenakalan teman-teman, saya biasanya menemui kenakalan kalian nih satu persatu. Kenakalan teman-teman adalah seperti ini. Jadi saya contohkan ya. Bu, saya maunya angka desimal yang di tabel itu saya hanya tulis 0,91. Boleh nggak, Bu? Secara logika boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Tapi yang dilakukan teman-teman sukanya bikin kesalahan. Yaitu ini sudah dibulatkan jadi 0,91 ya, betul? Kan yang berbeda nanti kalau dikali kan hanya sininya saja toh, belakangnya. Depannya sama kan? Coba teman-teman buktikan. 115 kalian kalikan dengan 0,91. 1115 dikalikan dengan 0,91. Kalaupun berbeda, di sini hanya berbedanya dikit. Angkanya yaitu 14, bukan 13. Paham teman-teman? Paham, Bu. Oke. Nah, kenakalan teman-teman tuh biasanya gitu. Jadi, kalau menurut saya lebih baik kalian menuliskan lengkap saja angka yang di tabelnya, yang dibulatkan yang di bawahnya. Karena kadang kalian suka luput. Melakukannya di sini bisa jadi angkanya nanti 2000, tidak lagi jadi 1000, seperti itu. Kadang kalian suka teledor, nggak teliti. Termasuk nanti kalau misalnya ujian, dituliskan saja cara-caranya daripada nanti saya langsung pukul rata di bagian hasil akhir, sekian gitu ya. Karena saking semangatnya biar cepat selesai gitu, langsung diberikan total sekian. 2,8, tapi tidak diberikan cara-caranya nanti kalau totalnya betul 2,8 ya nggak apa-apa. Kalau jadinya 2,9 kan selisihnya banyak. Ya. Jadi lebih baik ditulis langkah-langkahnya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Ada Bisa, pertanyaan Bu. nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti ini akan saya share kepada teman-teman. Lalu kemudian, masih ingat kemarin kita belajar apa saja? Selain leasing? Masih kerja. Modal kerja. Modal kerja, Bu. Betul, leasing dan modal kerja. Jadi,
Di bagian modal kerja ini yang dipakai adalah aktiva lancar dengan hutang lancar yang benar-benar digunakan buat operasional perusahaan. Nah, untuk aktiva lancar di sini teman-teman ingat ya, kemarin harus menghitung dengan cara menggunakan siklus kas ya. Jadi, aktiva lancar di sini di dalamnya ada kas, piutang, dagang, dan persediaan. Terus, untuk utang yang digunakan adalah utang dagang dan utang akrual. Atau utang akrual itu biasa disebut dengan utang gaji atau pajak. Nah, terus kemudian di bagian ini pun juga dijelaskan bahwa ketika nanti bagian menghitung siklus kas, semakin siklus kasnya pendek atau berputarnya siklus kas yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, berarti semakin baik untuk mendanai operasional kegiatan operasional di dalam organisasinya. Jadi mulai dengan cara menghitung perputaran dan periodenya. Nah, ketika teman-teman di sini hati-hati, kemarin saya sudah menyebutkan ya kepada teman-teman. Ya, Bu. Kalau misalnya ditanyanya di soal adalah tingkat penjualan bertambah sekian persen atau bertambah sekian unit menjadi berapa unit gitu ya. Nah, berarti di sini yang dijadikan pembilang bukan lagi HPP. HPP, melainkan Penjualan. penjualan. Jualan, Betul. Bu. Iya. Karena akan dijadikan pembanding untuk di periode berikutnya. Tapi Iya. Bu, kalau misalnya tidak ada keterangan dia tidak meningkat, ya sudah, berarti masuk hanya tinggal HPP. HPP. Tapi bisa jadi yang ditanya ternyata HPP-nya meningkat untuk periode mendatang. Berarti yang dipakai masih penjualan atau HPP? Ayo, kalau soal yang kemarin ternyata terakhirnya itu yang ditanya itu adalah HPP-nya gimana? Yang meningkat itu adalah HPP-nya. Oke. Masih penjualan atau HPP? HPP, Bu. Betul, HPP-nya. Jadi yang dipakai adalah HPP-nya ya teman-teman. Saya kecoh dikit udah bingung. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Iya, Bu. Dibaca baik-baik ketika nanti yang dipakai yang mana. Kalau periode berikutnya yang meningkat adalah HPP, di sini berarti pembilangnya HPP. Kalau yang di periode berikutnya yang meningkat adalah penjualan, berarti yang di pembilangnya adalah penjualan. Penjualan. Oke, kalau sudah berarti masuk ke bagian periode pengumpulannya dari setiap masing-masing yang ditanya ya. Ini baik Iya. di sini pakai pembilangnya adalah 360 saja ya teman-teman ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa satuannya adalah hari, bukan kali. Kalau kali itu adalah untuk satuan mana? Teman-teman masih ingat? Putaran. Betul, perputaran. Oke. Oke, kalau sudah ini berarti tidak ada masalah. Nah, yang bagian leasing yang terakhir, saya melakukan refresh materi aja teman-teman, biar nggak lupa. Soalnya kemarin kan 2 bab langsung. Iya, Bu. Oke, terus ini leasing juga. Tadi kan sudah saya katakan untuk menghitung pendapatan leasing dengan cara penghematan pajak dan depresiasi. Itu untuk teorinya. Nah, terus ini tadi sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, yang perlu saya tekankan di sini penghematan pajak menggunakan tabel PFIF atau present value biasa. Sedangkan untuk menghitung biaya sewa setelah pajak itu menggunakan tabelnya adalah present value Anuitas. Anuitas. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, di sini pun juga sama ya. Jadi ini ada 2 keputusan mau beli atau menyewa. Nah, caranya tadi
Dihitung satu persatu dulu. Yang pertama dari menyewanya. Ketika menghitung menyewa, yang di sini yang dipakai juga tabel present value-nya, bukan present value anuitas. Yang di bagian kalau dia mau pinjam dulu, berarti harus hitung pinjamannya berapa. Bakal 0 atau enggak saldo akhir tahunnya nantinya. Atau jangan-jangan kayak tadi, kelebihan. Kalau dia tidak meminjam sama sekali, berarti tabel ini ikut itu enggak? Tidak. Tidak ya. Jadi langsung ke bagian tabel ini. Dengan kata lain, masih teman-teman ingat ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada meminjam, bagian nomor 2 dengan nomor berapa yang hilang? Hmm, Dari sini, 4. dari formatnya yang berapa aja yang hilang? Bunga, Cicilan pinjaman. Tabel 2, Bu. 1 Meminjam. Cicilan bunga dengan cicilan pinjam. pinjaman. Iya. Betul. Jadi yang berkaitan sama hutang tidak akan muncul kembali. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, tadi pertanyaan dari Lani terakhir itu kan, Bu, kok bisa munculnya hanya periodenya yang dihitung 2 atau 3 tahun? Nah, itu karena dia membayarnya di akhir, di awal Di periode. awal periode. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, berarti minggu depan teman-teman akan ada USIP ya. Baik, guys. Kenapa? USIP kah minggu itu semuanya mata kuliah? Tidak, Bu. Kosong. Oke, karena minggu depan itu adalah USIP, saya mau tanya sama teman-teman. Saat mengerjakan di LMS lebih nyaman ditulis langsung di LMS-nya atau dengan cara di-upload jawabannya? Upload, Bu. Kenapa? Di-upload Ya, Bu. Kenapa, Karena teman-teman? menulisnya lebih cepat, Bu. Menulis lebih cepat ya daripada ngetik ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti tetap aja saya tuliskan soalnya seperti yang kemarin tampilannya, tapi nanti diminta untuk mengupload per soal ya, bukan per. Tapi kalau per soal juga susah ya, teman-teman ya. Iya. Lebih nyaman langsung semua ya. Nyambung. Iya. Betul. Makan waktu, Bu. Makan waktu ya. Oke, Iya. takutnya LMS-nya error juga ya. Iya, Bu. Oke, jadi kalau gitu nanti pilihannya diupload di akhir saja nggak apa-apa. Jadi soalnya tetap saya tulis berurutan, kan teman-teman bisa shuffle juga ya, bisa mau yang mana yang dimulai duluan. Nah, Iya, Bu. di sini nanti nguploadnya itu yang ditulis mungkin hasil akhirnya atau kalian tulis saja keterangannya jawaban ada di kertas. Nah, nanti saya akan buat satu slot gitu ya. Silakan upload untuk jawaban ini gitu. Oh, iya, Bu. Jadi kenapa saya tidak membuatnya dalam bentuk satu dokumen terus teman-teman kerjakan lalu dikumpulkan lagi. Itu kenapa tidak seperti itu? Karena takutnya nanti bukan karena takutnya soalnya jalan-jalan kemana-mana. Tenang aja kalau soal jalan-jalan kemana-mana saya nggak akan kehabisan akal kok. Kan setiap mata kuliah saya pasti soalnya berbeda-beda, nggak akan sama dari periode satu dengan yang lainnya. Jadi menurut saya nggak masalah kalau nanti pun terpaksanya saya harus membuat satu dokumen di-upload terus kalian tinggal ngupload hasil akhirnya juga nggak apa-apa. Tetapi biar lebih kepada ini loh teman-teman. Teman-teman biar fokus dulu satu persatu mengerjakan soalnya, nanti kalau misalnya ada yang tidak selesai, itu kan juga akan membuat kesulitan teman-teman kalau langsung satu dokumen gitu. Apalagi kalau waktunya udah telanjur habis. Ini biasanya yang suka usil teman-teman tuh, Bu udah habis waktunya, gimana saya mau ngupload lagi?
Nah, ya udah, berarti mau nggak mau biasanya ada yang beberapa japri sama saya. Sebenarnya nggak apa-apa japri dengan saya, cuman takut ada yang miss aja. WhatsApp itu kalau ketumpuk-ketumpuk nanti takutnya hilang gitu. Oke? Ya, Bu. Jadi nanti berarti hasil usipnya, pengerjaannya di bagian akhir ketika mengumpulkan, jangan lupa ditulis namanya ya, jangan cuma ditulis image atau soal nomor 1, soal nomor 2 gitu. Karena tadi saya mulai meriksa soal UTS teman-teman, beberapa jawabannya langsung image 1, image 2, atau tidak ada nama sama sekali filenya. Nah, itu juga akan susah. Oke? Iya, Bu. Bu. Oke. Ada pertanyaan untuk materi USIP? Kalau tidak ada, berarti kuliah bisa saya akhiri. Nanti hasil percakapan kita di Zoom hari ini akan saya upload di YouTube biar teman-teman bisa belajar kembali. Iya, Sama Bu. jawaban yang tadi, solusinya akan saya kasih juga ke teman-teman. Di belajar. Iya, Bu. Oke. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, gimana, Git? Untuk leasing ini apakah tetap dibuat mind map, Bu? Karena banyak hitungannya begitu loh, Bu. Terima kasih. Pertanyaan saya dari kemarin emang disuruh buat mind map kok. Jaringan. Bagaimana, Bu? Pertanyaan saya kemarin kan dari 2 minggu ya, dari awal kita setelah UTS sampai sekarang emang saya minta kalian buat mind map kok. Belum. Belum sih, Bu. Aduh, kita bangun, Kit. Jadi di sini untuk yang bagian materi USIP tidak perlu dibuat mind map, teman-teman. Oke, makanya saya ganti dengan tugas yang dikerjakan kalian sendiri-sendiri, gitu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa, Kit. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, belum, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kuliah kita akhiri. Jika nanti masih ada yang bingung, silakan teman-teman sampaikan di grup saja biar nanti bisa saya bantu. Iya, Ya. Bu. Oke. Baik, Bu. Oke, kalau gitu sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Apa gimana? Ada yang mau tanya? Gimana, Alisius? Yang belum sempat absen gimana, Bu? Oh, tadi belum sempat absen. Nah, itu untung diingetin. Kalau nggak saya bablas. Oke, terima kasih. Ntar, tadi yang belum hadir itu ada Arya. Halo, Arya. Arya, ada nggak Arya? Arya. Ya, Bu, saya, Bu. Oke, udah masuk ya. Jaringan. Terus Saya juga, Bu. Tadi sinyalnya jelek, Bu, jadi Aloysius. nggak apa-apa. Alesius juga sudah. Yang terakhir Fredericus ya, juga ya. Juga Fredericus. Iya, Bu. Oke, sudah. Oke, hari ini masuk semua. Baik, Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman diingatkan kembali. Oke, kalau gitu berarti kalau Bu misalnya di tengah jalan sinyal saya hilang, nggak usah cemas ya teman-teman, tetap bisa mengikuti pelajaran kok ya, karena diupload ke YouTube. Aduh, jaringan ini ya, Bu. Ya? Oke? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, kalau gitu nanti kalau untuk dapat informasi yang ada di YouTube, adanya di linknya di belajar ya teman-teman ya, karena tidak saya share secara publik, saya share hanya di belajar aja linknya. Oh ya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah, semangat ya. Iya, sih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih semuanya. Sama.